Sambil menunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita melanjutkan materi pelajaran Juz 1 atau ilmu alatnya tingkatan paket 1, tepatnya adalah ayat nomor 76. Sebelum dimulai kepada ayatnya yang baru, pertama saya buka dulu catatan tentang materi bahasa di Al-Baqarah ayat 76. Yang pertama, dalam diagram ini ada keterangan dari bacanya kanan ke kiri. Kata di Al-Quran jika dilihat dari satuan jenisnya ada berjenis mudzakkar dan berjenis muannas. Ini pernah kita pelajari. Untuk hari ini akan kita mempelajari kata di Al-Quran dilihat dari sudut pandang yang lainnya. Tepatnya sudut pandang dilihat dari satuan jumlahnya. Ada kata di Al-Quran yang kalau diartikan jumlahnya satu, bentuk tunggal, sebutannya mufradun. Bacanya mufrad. Yang kedua, ada kata di Al-Quran kalau diartikan bermaksud jumlahnya dua atau bentuk ganda, namanya musannan, bacanya musanna. Yang ketiga, ada kata di Al-Quran yang kalau diartikan bermaksud jumlah banyak, alias bentuk jamak, namanya jam'u, bacanya jamak. Nah, jamak-jamak di Al-Quran ada 3 macam. Ada jamak yang salim, salim itu maksudnya normal, ada ciri jamaknya. Ada yang jamak yang tidak salim. Contoh jamak yang salim jenisnya mudzakkar, namanya jamak mudzakkar salim. Cirinya adalah kata tersebut berakhiran wawun nun atau berakhiran ya nun. Misalnya muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Yang kedua, ada jamak yang mu'annas. Namanya jamak mu'annas salim. Cirinya adalah berakhiran alif dan huruf ta, alif ta. Misalnya solihati, jannati, khairati, dan seterusnya. Solihatun, jannatun, khairatun, dan seterusnya. Ada juga jamak di Al-Quran yang nggak ada cirinya. Nah, kalau nggak ada ciri tertulisnya, maka dinamakan jamak taksir. Secara bahasa, taksir artinya berantakan alias tidak beraturan. Jadi kata di Al-Quran ada juga kata bentuk jamak, tapi nggak ada ciri jamaknya. Nah, karena nggak ada jamaknya, berarti masing-masing kata beda-beda bunyi jamaknya. Nah, kata yang nggak ada ciri jamaknya namanya bukan salim, alias taksir. Kalau jamak yang salim, ada ciri jamaknya, wawun nun atau ya nun. Ada kalau jamak salim, ada ciri jamaknya, akhiran alif ta. Nah, kalau jamak taksir, nggak ada ciri jamaknya. Contoh, misalnya el laki-laki, misalnya manusia ya, el laki-laki jenisnya mudzakkarun. Untuk mufrad tunggal, mutanna 2 orang, jamak 3 lebih, dolimun 1 orang, dolimani 2 orang, dolimuna orangnya banyak. Sengaja saya warna merah bermaksud bahwa perubahan kata dari tunggal ke bentuk jamak itu yang berubah huruf terakhirnya saja. Dolimun akhirnya mim, dolimani mim tambah alif kalau 2 orang, dolimuna mim tambah wawunun kalau orangnya banyak. Mu'minun 1, mu'minani 2, mu'minuna jamak. Muslimun 1 orang, muslimani 2 orang, muslimuna orangnya banyak. Muflihun 1 orang, muflihani 2 orang, muflihuna orangnya banyak. Muslihun 1 orang, muslihani 2 orang, muslihuna orangnya banyak. Mufsidun 1 orang, mufsidani 2 orang, mufsiduna orangnya banyak. Nah, kalau baris paling bawah ini namanya jamak. Untuk jamak, saya baca seluruhnya. Zolimuna, mu'minuna, muslimuna, muflihuna, muslihuna, mufsiduna. Nah, jamak-jamak yang baris bawah ini dinamakan jamak mudzakkar salim. Mana ciri salimnya? Akhiran wawun nun. Karena ciri jamaknya kalau salim normal, akhiran wawun nun. Ini contoh jamak yang mudzakkar yang pelakunya adalah laki-laki.
Contoh yang perempuan sebutannya mu'annas, mufrad bentuk tunggal, musanna 2 orang, jamak 3 lebih. Contoh dzolimatun 1 orang, dzolimatani taknya tambah alif, dzolimatun taknya dibuka, dzolimatun kalau taknya tak marbuto bentuk bulat bentuk tunggal, kalau bentuk jamak taknya buka. Mukminatun 1 orang, mukminatani 2 orang, mukminatun nunnya dipanjangkan pakai alif. Jadi sebelum tak hurufnya panjang pakai alif. Contohnya mim tambah alif matun. Nun tambah alif natun yang berubah huruf terakhirnya saja. Ini apa? Huruf terakhir yang sebelum tak marbuto maksudnya. Muslimatun kalau 2 orang akhirnya tani. Matani kalau banyak matun. Muslimatun. Jadi mimnya tambah alif kalau bentuk jamak. Muflihatun 1 orang, muflihatani 2 orang, muflihatun orangnya banyak, muslihatun 1 orang, muslihatani 2 orang, muslihatun orangnya banyak, mufsidatun 1 orang, mufsidatani 2 orang, mufsidatun orangnya banyak. Barisan paling bawah kalau saya baca bentuk jamaknya dzolimatun, mu'minatun, muslimatun, muflihatun, muslihatun, mufsidatun. Kesemuanya baris bawah ini dinamakan jamak muannats salim. Ciri salimnya bentuk normalnya akhirannya alif ta. Selalu 2 huruf akhir kata alif ta berarti jamak muannats. Kalau akhirnya wawunun, yaknun, maka bentuk mudzakkar yang salim. Jamak mudzakkar salim. Kalau akhirnya alif ta, jamak muannats salim. Ini kalau ada cirinya. Sekarang dalam keseluruhannya, mufrad, musanna, jamak, mufrad, musanna, jamak, tunggal, ganda, banyak, tunggal, ganda, banyak. Dzolimun, dzolimani, dzolimuna, dzolimatun, dzolimatani, dzolimatun. Mu'minun, mu'minani, mu'minuna, mu'minatun, mu'minatani, mu'minatun. Yang warna merah adalah jamak. Wawunun kalau mudzakkar salim, alif ta kalau jamak muannats salim. Jadi perbedaan paling mendasar antara jamak yang mudzakkar dan muannats huruf terakhirnya. Kalau jamak mudzakkar wawunun pasti salim istilahnya. Jamak mudzakkar salim wawunun atau yaknun. Kalau jamak muannats alif ta. Hurufnya yang penting nggak peduli bunyinya apakah dolimatun, dolimatin, nggak pengaruh ton atau tin, yang penting hurufnya alif ta, maka dia jamak muannats salim. Ternyata di Al-Quran ada juga jamak yang tidak salim, tidak normal, dinamakan jamak taksir. Jamak artinya kumpulan, taksir artinya berantakan. Ya, ini bentuk jamak yang berantakan. Maksudnya apa berantakan? Tidak beraturan. Maksudnya apa enggak beraturan? Tulisannya tidak berakhiran wawunun atau tulisannya tidak berakhiran alif ta. Jadi enggak ada wawununnya, enggak ada alif ta-nya. Contohnya syahidun, 1 orang saksi. Syahidani, 2 orang saksi. Harusnya syahiduna wawunun. Ternyata di Al-Quran tidak pakai syahiduna lafadznya, pakai syuhada'u. Nah, lafadz syuhada'u ini namanya jamak taksir. Yang kalau diartikan artinya saksi-saksi, para saksi. Mana jamaknya cirinya? Nggak ada. Nah, karena nggak ada cirinya, makanya jamak taksir. Kalau syahiduna ada cirinya wawunun. Tapi Quran nggak pakai yang wawunun, pakai yang syuhada'u. Contoh yang mu'annas, suratun, 1 surat. Suratani, 2 surat. Harusnya jamaknya suratun, pakai alif tak, suratun. Ternyata Quran tidak pakai suratun, pakai yang suwarun. Nah, lafaz suwarun inilah namanya jamak taksir, karena nggak ada ciri tertulis jamaknya. Jadi, dalam tanda kutip, mau tidak mau, harus kita hafal. Kalau jamak taksir harus dihafal ini. Suratun, jamaknya suwarun. Syahidun, jamaknya syuhada'u. Nah, menghafalnya modal dari mana? Dari baca Quran. Jadi mulai sekarang kalau kita baca Quran, mau kata syahidun, harus artinya apa syahidun? Seorang saksi, seorang berarti 1. Nah, ketika membaca surat yang lainnya ada kata-kata syuhada'u, apa artinya? Para saksi. Maka saya akan catat syahidun zamannya syuhada'u. Karena kalau jamak taksir masing-masing lafaz berbeda bunyinya. Mau nggak mau harus hafal. Berarti mulai sekarang kalau membaca Quran jangan sekedar baca membunyikan, tapi harus tahu artinya. Kalau nemu kata ketika diartikan bentuk tunggal atau jamak, silakan dicatat agar nggak lupa.
Bahwa syahidun zamannya suhada'u, bukan syahiduna. Bahwa suratun zamannya suwarun, bukan suratun. Jadi kalau jamak taksir mau nggak mau harus hafal. Karena bentuk tunggal bentuk jamak nggak ada cirinya kalau jamak taksir. Nah, modalnya ketika membaca Quran, karena kita sudah tingkatan kelas tarjim Quran, maka saya sarankan kalau baca Quran jangan sekedar baca suara saja atau tulisannya, juga mencermati arti perkata agar tahu bahwa ini kalau diartikan bentuk tunggal, kalau dengan bentuk jamak harus tahu bunyi jamaknya apa, tunggalnya apa. Contohnya stoknya banyak di Al-Quran, tanpa buka kamus Quran sudah banyak. Maksudnya tanpa buka kamus bahasa Arab, Quran sudah banyak stoknya. Suratun zamannya apa? Cari ada kata suwarun. Syahidun zamannya apa? Cari di Al-Quran ada kata suwada'u. Ini contohnya. Jamak mudzakkar salim cirinya akhirnya waw nun atau ya nun. Jamak muannats salim cirinya akhirnya alif ta. Nah kalau jamak taksir nggak ada cirinya. Ya. Karena nggak ada cirinya harus kita hafal. Kalau jamak mudzakkar salim sama muannats salim nggak usah dihafalkan, bisa buat sendiri, bisa mengolah-olah sendiri, buat sendiri. Tinggal nambah akhirnya alif ta maka jadi jamak. Akhirnya waw nun maka jadi jamak. Gampang cara membuat jamak salim. Jamak taksir itu yang tidak beraturan maka harus hafal. Berikutnya, contoh dalam tabel jamak taksir. Syahidun satu orang, syahidani dua orang saksi, syuhada'u saksi-saksi para saksi. Khalifatun satu orang pengganti, khalifatani dua orang, khulafa'u para pengganti. Suratun satu surat, suratani dua surat, suwarun surat-surat, kitabun satu kitab, kitabani dua kitab, kutubun kitab-kitab, nafsun satu orang diri, nafsani dua orang diri, anfusun diri-diri, sohibun satu orang penghuni, sohibani dua orang penghuni, ashabun para penghuni, yaumun satu hari, yaumani dua hari, ayyamun hari-hari. Jadi dalam tabel ini kalau kita lihat bentuk tunggal syahidun ini jenisnya mudzakkar, tapi jamaknya pakai jamak taksir. Khalifatun jenisnya muannas karena tak marbuto, tapi jamaknya pakai taksir bukan jamak muannas salim. Suratun jenisnya muannas karena tak marbuto, tapi jamaknya jamak taksir. Kitabun jenisnya mudzakkar, tapi jamaknya taksir. Nafsun jenisnya muannas, tapi jamaknya taksir. Nafsun muannas karena berpasangan. Ada jasad dan ruh jadilah nafsun. Sohibun jenisnya mudzakkar, tapi jamaknya taksir. Yaumun jenisnya mudzakkar, tapi jamaknya taksir. Ini contohnya ya. Ketika bentuk tunggal bisa jenis mudzakkar muannas, tapi jamaknya tidak salim. Jamaknya ikut kelompok taksir. Ya. Sekarang saya buka ayat yang baru. Setelah diartikan 76 ini, baru kita bahas materi bahasanya di didaksi. Kita deteksi mana mudzakkar, mana muannasnya. Setelah nemu, baru kita deteksi lagi mana mufrad, mana tunggal, dan mana jamaknya. Pertama, untuk mengawali bergantian mengartikan, saya duluan sendirian. Saya duluan. Yang pertama, dari tampilan di layar ada kata warna hitam dan warna merah. Bedanya adalah yang warna hitam kata yang sudah pernah dikenal. Yang warna merah kata yang baru dikenal. Contoh, saya baca per kata dulu. Yang pertama, wa idza dan jika dan apabila. Boleh idza artinya jika, boleh idza artinya apabila. Wa idza dan jika. Lafaz idza sekedar mengingatkan barangkali lupa. Idza artinya jika. Selain idza ada lagi satu kata yang lain yang artinya sama, yakni berbunyi jika. Lafaznya lamma. Contohnya falamma adoat ma haulahu. Kenal pertama kali lamma ayat 17. Masaluhum kama salil ladzi staqadanaro falamma adoat. Lamma artinya ketika. Idza pertama kali kenal di ayat 12 atau 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi misalnya. Idza artinya jika. Mengenai sinonim kata namanya muradif. Apa muradif sinonim kata? Itu perlu kita ketahui. Jadi sarannya nggak harus dihafalkan, hanya untuk diketahui aja. Cuma diketahui tiap Rebo maksudnya. Wa idza dan jika. Laku artinya bertemu. Karena awalan berarti kata kerja.
Karena dalam bahasa Indonesia kata kerja itu ada awalannya, awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, itu kata kerja. Ya, ini di Al-Quran setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Entah pelakunya berupa ciri huruf yang nempel atau pelakunya berupa kata tersendiri sebelah kiri. Contoh di sini laku artinya bertemu. Ya bertemu siapa pelakunya? Bukan kami, bukan dia, bukan kalian, tapi mereka. Ciri pelakunya mereka akhirnya wawu alif. Maka laku artinya mereka bertemu. Ingat ya, setiap nemu kata kerja pelakunya disebut juga. Wa idza laku, dan jika mereka bertemu. Mereka siapa? Masih ingat dari saya informasinya bahwa Al-Baqarah juz 1 turunnya di Madinah. Berarti objek pembicaranya ngomongin orang-orang yang ada di Madinah. Siapa? Orang-orang Bani Israel yang beragama Yahudi. Oh, berarti kalau ada kata-kata mereka dibahas di Al-Baqarah juz 1, ada kalanya bermaksud kepada Bani Israel yang ada di Madinah waktu itu. Termasuk ini, waidalaku, dan jika mereka bertemu. Mereka siapa? Bani Israel maksudnya. Yang beragama mana? Beragama Yahudi. Orang Yahudi bertemu siapa? Alladzina, orang-orang yang. Mana tanda orang-orangnya banyak? Akhirannya ya nun. Orang-orang yang mana yang mereka bertemu itu? Mereka bertemu kepada orang-orang yang amanu. Amanu, mereka beriman. Sama-sama mereka ya, karena wawali cuma beda orangnya. Kalau laku, mereka adalah orang Yahudi. Kalau amanu, mereka adalah orang Islam. Jadi orang Yahudi bertemu dengan orang Islam, itu kasarnya. Wa idza laku, dan jika mereka bertemu siapa? Alladzina, orang-orang yang mana? Amanu, mereka beriman. Nah, jadi ketika Bani Israel, orang Yahudi ketemu orang beriman, orang Yahudi bilang apa? Qalu, mereka berkata. Mereka di sini cirinya mana? Wawalid. Siapa mereka di sini? Bani Israel. Berkata apa di depan orang beriman? Berkata apa di depan orang beriman? Mereka berkata ngakunya beriman. Amanah. Kami beriman. Cirinya kami akhirnya nah. Jadi di Madinah sering kejadian orang Yahudi pura-pura Islam di depan para sahabat, ngakunya beriman, ngakunya Islam, pura-pura untuk mengelak. Ya. Lalu mereka berkata, amanah, kami beriman. Lanjutannya, waida, dan jika, dan apabila. Khola artinya, arti aslinya berlalu. Namanya bertemu kan pasti berakhir, akan pisah-pisahan. Namanya khola, artinya berlalu. Arti bebasnya kembali. Nah, setelah bertemu antar dua orang tadi itu, antar Yahudi dan orang beriman bertemu, orang Yahudi pura-pura beriman, setelah bertemu kan pisah. Nah, pisah, sesama Yahudi ketemu sesamanya. Waida khola, dan jika kembali kemana? Ba'dohum, sebagian mereka kembali kemana? Ila ba'din, kepada sebagian. Kalau akhirnya in ditambahin terjemahan tanda kata-kata yang lain. Ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Jadi ketika ada orang Yahudi ketemu orang Islam, orang Yahudi ngakunya masuk Islam, ngakunya jadi orang Islam. Tapi setelah pisah, orang Yahudi kembali kepada sesama mereka, sebagian kepada sebagian yang lain, saling bertemu. Lalu mereka berkata, mereka siapa? Ya mereka samanya maksudnya. Lalu mereka berkata, orang Yahudi. Atau haditsunahum. Warna hitam ya udah kenal ini. Artinya apakah? Kenal pertama kali Al-Baqarah ayat 6 yang berbunyi innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Nah, warna merah kata baru tuhaditsuna. Tulisannya berawalan ta, akhirnya wawu nun, tanda pelakunya kalian. Kalau mereka berawalan ya, kalau kalian berawalan ta. Tuhaditsuna arti aslinya kalian menceritakan. Hum itu mereka, maka dirangkaikan atau haditsunahum, apakah kalian menceritakan mereka? Sebelum saya lanjutkan, saya berikan ilustrasi adegan kronologi tentang peristiwa ayat ini di Madinah. Sebentar ya, saya buka layar kosong biar tidak coret-coret ayatnya. Ini adegannya, kronologi seperti ini. Misalnya si A ini Bani Israel beragama Yahudi, punya teman si B sesama Yahudi. Saya tulis ya, Yahudu. Orang Yahudi atau Yahudion boleh. Yahudi. Nah, C dari kejauhan C ini orang Islam, Muslimun, Muslim. Nah, jadi A dan B ini sesama Yahudi.
Nah, suatu ketika si B ini berjalan ke kanan, bertemu C. Nah, berarti kan ngobrol ini. B dengan C ngobrol ini, ngobrol dekat. Nah, ketika B orang Yahudi ketemu dengan orang Muslim, B bilang, "Wei C, aku juga Muslim. Aku juga mengimani Muhammad. Aku juga mengimani Quran. Aku juga beriman. Mana buktinya? Aku bisa membaca syahadat." Ya, karena begitu mudahnya lafaz syahadat. Karena lafaz, kan mereka bisa bahasa Arab lancar. Jadi karena begitu gampangnya cara baca syahadat, maka banyak orang Yahudi baca syahadat, orang Islam itu pura-pura. Nah, saya sudah Muslim. Nah, keakraban antara B dengan C ini, B pura-pura ngaku Islam di hadapan C ini, B orang Yahudi pura-pura beriman di hadapan orang-orang beriman ini, si A ngelihat dari jauh. Si A ngelihat dari jauh. Si A tanda tanya si A itu suudon. Si A tanda tanya suudon. Ini bahasa saya. Si A itu membatin seperti ini. Ngapain si B? Si B kan masih Yahudi bersama saya. Si B kan masih beragama Yahudi bersama saya. Ngapain si B kok akad dengan C? Ngapain si B kok akad sama orang Islam? Aku beriman lagi. Ngapain aku beriman? Ya. Ngapain masuk Islam? Jadi itu suudon tanda tanya. Jadi A itu mencurigai B yang teman akrabnya sama Yahudi, A mencurigai B telah masuk Islam. Dicurigai. Nah, waida khola, dan jika si B ini khola, apa khola? Berlalu, berpisah, C pulang, B-nya pulang. Nah, ketika si B kembali ketemu A, nah A bilang, atuhaditsunahum. Wahai si B, apakah kamu menceritakan kepada mereka? Jadi A itu mewanti-wanti. Wahai si B, awas ya, jangan sampai kamu cerita kepada orang Islam itu tentang Muhammad di kitab kita itu. Nah, itu. Ingat bahwa profilnya Muhammad ada di kitab kita. Jangan sampai engkau ceritakan orang Islam ya. Atuhaditsunahum. Apakah kamu menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang Allah telah buka tuntas tentang profil Muhammad di kitab kita itu. Hati-hati ya, jangan ceritakan. Ya. Jadi si A ini khawatir kalau si B itu mengaku masuk Islam sekaligus memberitahukan orang Islam bahwa di Taurat ada tentang Muhammad. Tapi orang Yahudi pura-pura nggak tahu, menutupinya. Nah, si B khawatir buka seperti itu, membuka secara jujur si Taurat. Nah, ternyata si B itu tadi ngaku Islam sebatas pura-pura saja, tidak membuka apa yang Allah terangkan di Taurat tentang profilnya Muhammad. Jadi itu mati-mati, atuhaditsunahum, itu ilustrasinya. Jadi ucapan atuhaditsunahum ini si A yang berkata kepada si B. Wahai si B, kalau mereka berkata, mereka siapa? Mereka temannya itu, sebagian yang lain itu berkata kepada samanya. Atuhaditsunahum, apakah kalian menceritakan mereka? Ini orang Islam maksudnya. Bima bukan dengan ya, tapi tentang. Tentang apa yang, ini arti bebas. Tentang apa yang fatahallahu, saya nomor ya. Allah nomor 1, fatahah nomor 2. Itu urutan mengartikannya. Bima tentang apa yang Allah fatahah, Allah telah membukakan, Allah telah mengungkap maksudnya. Bima tentang apa yang fatahah Allah telah membuka alaikum atas kalian. Dalam kurung membuka secara transparan profilnya Muhammad atas kalian. Di kitab kalian maksudnya. Jadi jangan sampai diceritakan itu. Nah, kalau sampai kalian menceritakan kepada orang Islam, nanti akibatnya liyuhajukum. Li supaya yuhaju. Ini yuhajuna aslinya wawunun, oleh Allah nunnya disembunyikan. Yuhaju artinya mereka menghujat. Itu kalian. Mereka siapa? Orang Islam. Kum siapa? Bani Israil sama kalian maksudnya. Liyuhajukum supaya mereka menghujat kalian. Bihi bukan dengannya, tentangnya. Catat ya. Di ayat ini dua-duanya bi artinya sama, tentang. Bima tentang apa yang? Bihi tentangnya. Inda robbikum bukan di sisi tapi di hadapan. Di hadapan robbikum Tuhan kalian. Jadi gini, si A tadi mewanti-wanti, wah si B jangan sampai ya, jangan sampai kalian ceritakan kepada mereka, kepada orang Islam itu tentang apa yang telah Allah fatahah. Apa fatahah? Telah dibuka, Allah buka secara transparan tentang cirinya Muhammad, tentang kenabian Muhammad yang sudah kita kenal itu. Jadi kita pura-pura nggak kenal Muhammad. Kalau kita kan sudah kenal sebetulnya, tapi pura-pura. Nah, itu maksudnya. Kalau kalian diceritakan, nanti mereka orang Islam tadi di akhirat bisa menghujat kalian di hadapan Tuhan kalian. Karena nanti itu afala takilun, mengartikannya fa dulu yang nomor 1 baru A. Maka apakah la takiluna, kalian tidak berpikir, tanda tanya.
maka apakah kalian tidak berpikir? Tanda tanya. Ya. Ini adegan di Madinah waktu itu. Jadi banyak orang Yahudi pura-pura Islam, pura-pura baru kenal Muhammad, merasa pura-pura baru kenal, padahal sudah kenal. Supaya terkesan Muhammad itu ngaku sebagai nabi, ngaku-ngaku sendiri, nggak ada saksinya. Padahal saksi kunci adalah orang Yahudi di kitab mereka. Dan mereka nggak cerita kepada orang Islam bahwa mereka saksi kunci tentang Nabi Muhammad yang telah Allah fatahah, Allah telah buka di Taurat. Itu adegan di Madinah itu. Saya ulangi sekali lagi sebelum bergantian. Yang pertama, wa idalaku, dan jika mereka bertemu, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka yang beriman. Kalau mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khala, dan jika berlalu, ba'duhum, sebagian mereka, ila ba'din, kepada sebagian yang lain. Kalau mereka berkata, atau haditsunahum, apakah kalian menceritakan mereka bima, tentang apa yang fatahallahu, Allah telah membukakan alaikum, atas kalian, liyuhajukum, supaya mereka menghujat kalian bihi, tentangnya, inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian. Afala ta'qiluna, maka apakah kalian tidak berpikir? Tanda tanya. Jadi karena Quran nggak kenal tanda tanya, nggak tertulis di sini. Kalau dalam bahasa Arab tanda tanya ini. Afala ta'qilun, tanda tanya. Nah, sekarang mengartikan bergantian. Untuk bergantiannya saya panggil namanya langsung. Saya sendirian yang memilih, saya sendirian. Yang pertama bergantiannya saya panggil, yang pertama bernama Bapak Bukhari. Pak Bukhari, kalau siap mikrofonnya diklik, kalau ingin mengartikan. Apakah siap Pak Bukhari? Kalau enggak diklik, saya anggap tidak siap. Kalau gitu saya panggil yang lainnya. Pak Bukhari siap ya? Pak Bukhari, kalau siap diklik. Pak Bukhari, kalau ingin mengartikan mikrofonnya diklik, siap ya? Dah. Siap ya? Ya, siap. Ya. Pak Bukhari dari kota mana Pak Bukhari? Cikarang, Pak. Oh, Cikarang ya. Cikarang. Saya selalu, Pak, alhamdulillah. Oh ya, ya. Walaupun saya tidak pakai absen, Pak. Alhamdulillah. Kalau online. Sekarang lihat di layar, saya nunjuk kalimatnya dengan saya garis bawahi untuk saya tanyakan artinya apa. Sebentar ya. Sambil pulpen dulu. Silakan Pak Bukhari mengartikan yang pertama, wa idzalaku. Jika mereka, jika laku apa laku, mereka jika mereka bertemu, bertemu siapa? Alladzina, orang-orang beriman, yang amanu, orang-orang yang beriman, aman yang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman. Lanjutannya, wa idza qala, wa idza, dan jika, qala kembali, ba'duhum dengan mereka, dengan sebagian mereka, ya, sebagian mereka, ya, ila ba'din, dengan sebagian yang lain, ila itu kepada sebagian yang lain. Qalu, mereka berkata. Sekarang saya tanya agak panjang, 3 kata sekaligus. Atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan tentang mereka? Bukan, nggak pakai tentang. Apakah kalian menceritakan mereka? Apakah kalian menceritakan mereka? Maksudnya kepada mereka. Bima fatahallahu, bima dengan apa? Tentang apa yang? Bima tentang apa yang? Bima tentang apa yang Allah buka alaikum, atas kalian, liyuhajukum, untuk menghujat kalian, boleh, bihi tentangnya, boleh, tentangnya, inda rabbikum, di hadapan Tuhanmu, Tuhan kalian. Berikutnya paling bawah, afala ta'qiluna, apakah kalian tidak berpikir? Ada nomor urutannya Pak, fa dulu nomor 1. Ada Pak.
Mengartikannya sudah saya nomori. Fa dulu baru A. Apakah Maka apakah apa? urutannya fa nomor 1, A nomor 2. Fa itu artinya maka. Maka apakah kalian tidak berpikir? Betul. Jadi mengartikannya fa dulu. Maka apakah Ya. kalian tidak Maka berpikir? apakah kalian tidak berpikir? Benar. Nah, sekarang lihat di layar saya tanya mudzakkar dan muannasnya sekaligus untuk tunggal dan jamaknya. Yang pertama masih Pak Bukhari sendirian. Baris paling atas ada kata alladzina. Apa artinya alladzina? Alladzina itu mudzakkar salim. Saya tanya artinya dulu. Apa artinya alladzina? Orang-orang yang. Orang-orang yang. Mana tanda orangnya banyak? Ya'nun. Ya'nun. Kalau bentuk jamak pakai ya'nun namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Benar, benar. Sekarang baris 3 sebelah kanan. Allahu. Allah itu jenisnya mudzakkar atau muannas? Allahu. Mufrad. Mudzakkar atau muannas? Tinggal milih. Mudzakkar. Mudzakkar. Alasannya apa mudzakkar? Karena Allah itu hanya tidak satu. punya pasangan. Iya, satu pasangan. Bukan karena satu, tidak berpasangan. Kalau satu bentuk tunggal. Kalau Allah bentuk tunggal, salah jawabannya kalau tunggal. Allah itu tidak berpasangan. Sebelah kiri inda robbikum, robbi artinya Tuhan. Robbi artinya Tuhan. Ini bentuk tunggal atau jamak? Robbi Tuhan. Tunggal. Tunggal, betul. Nah, di Al-Qur'an kalau saya tanwinkan Robbun ya. Robbun satu Tuhan. Robbani dua Tuhan. Robbun satu Tuhan, Robbani dua Tuhan. Zamannya arbabun, Tuhan-Tuhan. Yang saya tanyakan, kalau Robbun zamannya arbabun, lafaz arbabun ini bentuk jamak namanya jamak apa? Arbabun. Jamak taksir. Benar, jamak taksir. Ya. Nah, sekarang gantian yang lainnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, gantian. Saya panggil sekarang ibu-ibu. Ya. Ibu ayat 77 dan 78. Sebelumnya saya duluan mengenalkan arti perkata yang warna merah saja. Nanti warna hitam ibu-ibu mencoba sendiri. Kalau lupa saya bantu. Yusiruna artinya mereka menyembunyikan. Mereka sembunyikan juga boleh. Mereka menyembunyikan juga boleh. Ciri pelakunya mereka ya wauno. Yang warna merah baris 2 sebelah kanan, yu'linuna, mereka tampakkan. Mereka menampakkan boleh. Mereka tampakkan juga boleh. Lawan kata yusiruna, yu'linuna. Dalam arti ini loh ya. Yusiruna, mereka rahasiakan. Arti bahasanya mereka sembunyikan. Yu'linuna, mereka tampakkan. Berikutnya warna merah tengah-tengah ummiyuna, karawaunun, orang-orang. Ummiyuna artinya orang-orang yang buta huruf. Buta huruf ya, orang yang buta huruf. Berikutnya warna merah paling bawah amania artinya angan-angan. Angan-angan. Dan nanti saya ingatkan kembali kalau lupa artinya. Sekarang saya panggil ibu-ibu sendirian mengartikan 3 baris sekaligus. Ibu pertama kali saya berkesempatan mengartikan adalah Ibu Heri Kartini. Apakah siap Bu Heri Kartini? Kalau siap mikrofonnya diklik. Kalau nggak diklik saya anggap nggak siap, menyimak saja. Kalau gitu yang lainnya saya panggil. Punten belum siap ya, ada nggak bagiin kurban dulu, anak yatim dulu. Yang lain dulu ya, Tad. Punten. Ya, apa-apa ya. Ini masih jadi panitia ya Bu ya, masuk kelas ya, bau kambing masuk kelas. Bau sapi masuk kelas ya. Nggak apa-apa ya. Semuanya pakai masker jadi Bu nggak bau Bu, pakai masker semua. Nah, karena pakai masker masuk kelas nggak ketahuan baunya kalau jadi panitia kambing. Berikutnya saya panggil untuk matikan sendiri. Ibu Siti Daya. Ibu Siti Daya, kalau siap mikrofonnya diklik Bu Siti Daya. Iya, siap. Siap ya. Ustaz, insyaallah. Bu Siti Daya dari kota mana? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Silakan diartikan, saya garisi kata yang saya tanyakan. Ada nomor urutannya, awala wa dulu baru A.
Saya baca 4 kata sekaligus. Awala ya'lamuna. Silakan diartikan. Dan apakah kalian tidak mengetahui? Kalau berawalan ya, pelakunya siapa? Berawalan ya. Apakah mereka tidak mengetahui? Benar. Dan apakah mereka tidak mengetahui? Anallaha Sesungguhnya Allah ya'lamu mengetahui ma yusirruna apa yang mereka sembunyikan wa ma yu'linuna. dan Apa yang mereka tampakkan. benar. Lanjutannya wa minhum Dan sebagian dari mereka, betul. Dan dari sebagian mereka. Lanjutannya dan dari ummiyuna. mereka, Ada orang-orang mereka tidak bisa, mereka orang-orang yang tidak bisa baca tulis ya Pak. benar. Saya ini warna merah aja. Ummiyu satu kata. Ummiyuna artinya orang-orang yang buta huruf. Orang yang buta. Saya nggak tanya definisi orangnya, saya tanya artinya. Ummiyun artinya orang-orang yang buta huruf. Nah, sekarang definisi buta huruf. Apa artinya layak lamunal kitabah? Mereka tidak mengetahui Alkitab. Benar, maksudnya nggak Al-Quran, Pak, ya? mengetahui kitab Taurat. Ila amaniya. Kecuali angan-angan. Berikutnya wa inhum. Dan ini satu paket dengan ilah. Anda. Bu, wa barangkali tahu inhum apa artinya ilah? Apa artinya ilah? Ilah. Ilah. Kecuali benar. Nah, in biasa kita artikan jika, in biasa kita artikan apabila. Tapi kalau ketemu ilah, in artinya tidaklah sama dengan lamali. Wa inhum dan tidaklah mereka. Dan dan tidaklah mereka kecuali yadununa mereka mereka menduga-duga. Mereka berprasangka. Ya, itu arti aslinya. Mereka menduga-duga. Mereka menduga-duga. Arti aslinya mereka berprasangka, tapi karena negatif, jadi kan mereka menduga-duga. Kalau positif, mereka meyakini. Jadi di Al-Quran, yadununa punya 2 arti. Yang pertama bisa artinya mereka meyakini, yang kedua bisa artinya mereka menduga-duga. Masih budaya ya, silakan. Iya. Budaya lagi batuk ya tadi ya, lagi batuk ya. Iya, baru itu mendingan. Itu tadi itu batuknya batuk jaim apa batuk modus. Batuknya jaim apa batuk modus. Nah, silakan di layar ya, Bu. Saya tanya. Tengah-tengah ada kata anallaha. Apa artinya anna? Sesungguhnya Allah. Betul. Anna sesungguhnya. Masih ingat barangkali catatannya sinonim muradif. Kalau anna artinya sesungguhnya, selain anna apalagi yang artinya sesungguhnya? Selain anna. Inna. Inna. Bedanya apa inna dan anna? Kenapa ya? Lupa Bu ya. Nah, ya? Kalau inna lupa, kalau anna tidak ingat, bedanya itu ya. Bedanya inna itu di awal kalimat, kalau anna di tengah kalimat. Nah, makanya di ayat ini pakai anna karena tengah kalimat. Sekarang saya tanya mudzakkar muannasnya. Yang pertama, dari atas Allah. Allah itu jenisnya mudzakkar atau muannas? Allah. Mudzakkar, Ustaz. Alasannya apa mudzakkar? Karena tidak berpasangan. Benar, bawahnya Allah ada ummiyuna. Apa tadi artinya ummiyuna? Orang-orang yang buta huruf. Betul. Mana tanda orang-orangnya banyak? Waw nun. Waw nun lah. Kalau bentuk jamak pakai ciri waw nun namanya jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Benar. Sudah, gantian yang lainnya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya panggil selang-seling ya. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, secara acak. Berikutnya saya panggil ayat 79. Ini jatahnya Bapak-bapak ini. Bentar ya. Saya bantu warna merah dulu. Wailun artinya celaka. Fawailun maka celaka. Ditambah lah boleh supaya penekanan. Fawailun maka celakalah. Nah, berikutnya yaktubuna mereka menulis, ciri mereka yakwaunun.
Ke kiri lagi, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. ID tangan-tangan, sama ini. Biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Berikutnya warna merah, mimma katabat, dari apa yang. Katabat arti aslinya menulis, tapi khusus di ayat ini lafaz katabat boleh artinya dirubah awalan di atau pasif. Mimma katabat, dari apa yang ditulis ya. Jadi nanti dalam kajian hari Senin datang akan saya berikan tema tentang kapan kata kerja aktif boleh dirubah pasif artinya. Ada cirinya. Jadi katabat arti perkata menulis, tapi di ayat ini diberikan ditulis. Dari apa yang ditulis oleh tangan mereka. Kenapa kok enggak dijadikan asli menulis, kok ditulis? Nanti saya berikan jawabannya pada hari Senin kajian tematiknya. Tenang ya. Coming soon, tunggu tanggal mainnya coming soon. Mimma katabat, dari apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Tutup ayatnya yaksibuna. Arti aslinya mereka mengerjakan, mereka perbuat boleh, mereka kerjakan juga boleh. Nanti warna hitam silakan coba ngerti sendiri. Kalau lupa saya bantu artinya. Saya panggil namanya spontan, Bapak-bapak siap-siap. Untuk mengartikan ini, saya panggil namanya Bapak Lukman Hakim. Apakah siap Pak Lukman Hakim? Kalau siap mikrofonnya diklik. Kalau nggak diklik, saya anggap belum siap. Nah, jadi saya tuh nggak memaksa loh ya, saya menawarkan. Kalau siap silakan, kalau enggak apa-apa. Pak Lukman Hakim, apakah siap? Siap ya? Insya Allah. Ya, Pak Lukman Hakim dari kota mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Silakan. Saya nunjuk kalimatnya, Anda langsung mengartikannya. Yang pertama dua kata, fawailun. Maka celakalah Lilladina. orang-orang yang Li itu bagi. bagi orang-orang yang Yaktubuna. Yang menulis, mereka menulis. Ya. Jadi ketika sebelum mengartikan awalan ber, sebut pelakunya dulu ya, karena awalan ber itu kata kerja. Nah, pada kata kerja pasti ada pelakunya. Mereka menulis. Nulis apa? Alkitabah. Alkitab. Kita boleh. Biaidihim. Dengan tangan-tangan mereka. Setelah mereka nulis kitab Taurat pakai ngarang tangannya sendiri, summa apa summa? Kemudian Yakuluna. Mereka berkata. Betul. Nah, ini mereka berkata di depan orang lain. Agak panjang perkataannya. Saya baca 4 kata sekaligus. Hada min indillahi. Ini dari sisi Allah. Benar. Sekarang tujuan mereka. Kenapa mereka kok mengelabui orang lain dengan bilang bahwa ini firman Tuhan, ini dari sisi Allah, padahal karangan tangan-tangan mereka. Ada tujuannya. Ini tujuannya berikutnya. Liyastaru, untuk menjual, supaya mereka membeli bukan jual. Mereka membeli. mereka membeli ya. Bihi, dengannya tamanan qalilan. Dengan harga yang kecil, sedikit. Betul, harga yang sedikit, maksudnya murah. Lanjutannya, fawailun. Maka celakalah Lahum. Bagi mereka. Mimma katabat aidihim. Apa-apa yang mereka tuliskan dengan tangan-tangan mereka. Mimma itu dari apa yang. Terus katabat ditulis. Dari apa yang ditulis dalam kurung oleh aidihim, tangan-tangan mereka. Ke kiri lagi. Wawailun. Dan celakalah. Lahum. Bagi mereka. Mimma yaksibuna. Apa-apa yang mereka kerjakan. Benar. Kalau emas saja artinya apa yang, gara-gara ada min, Pak. Mimma itu 2 kata, Pak. Jadi min ditambah ma. Jangan lupa ngertikan minnya dari apa ya. Nah, karena min ma itu 2 kata, kalau disambung oleh Allah nunnya disembunyikan, makanya min kedua tidak bertasdid, peleburan 2 huruf nun dan mim. Jadi kalau emas saja apa yang, apa-apa yang, apa saja yang, karena ada mi itu singkatan dari min. Min itu dari, jadi jangan lupa ngertikan minnya. Dari apa yang, dari apa yang. Ya, gitu.
Sekarang Ya, saya tanya syukran, kasih. mudzakkar muannasnya. Yang pertama, baris paling atas ada kata lilladina, bagi orang-orang yang. Aladina itu orang-orang yang. Mana tanda orangnya banyak? Pak Lukman. Yanun. Yaknun benar. Kalau Yaknun. bentuk jamak benar. Kalau bentuk jamak pakai ciri yaknun namanya jamak apa? Mudzakkar salim. Benar. Sebelah kiri Alkitabah kitab. Di sini maksudnya Taurat. Alkitabah ini bentuk tunggal atau jamak? Kitabah, kitab. Tunggal. Tunggal benar. Nah, bentuk jamaknya kitabah di Al-Qur'an berbunyi kutubun. Kutubun kitab-kitab, kitabun Kutub, satu kitab. Kutubun kitab-kitab. Nah, ternyata lafadz kitabah jamaknya kutubun. Nah, kutubun artinya kitab-kitab. Nah, kalau kutubun termasuk bentuk jamak, namanya jamak apa kutubun? Mudzakkar salim. Jamak taksir. Jamak taksir. Ya, kan nggak ada ciri waununnya kiranya. Iya. Kalau nggak ada waununnya, nggak ada yaknunnya, nggak ada alif taknya, maka jamak taksir. Pokoknya kalau ada Jamak taksir. jamak, kok nggak ada ciri jamaknya, ya nggak ada ciri jamaknya, maka pasti taksir. Catat ya. Kalau nggak ada ciri jamaknya, kalau ada ciri jamaknya, maka salib. Baris atas biaidihim, aidi tangan-tangan. Kalau tangannya satu di Al-Qur'an sebutannya yadun. Yadun tangannya satu. Yadun bentuk tunggal, yadun satu tangan. Jamaknya aidi tangan-tangan ya saya tanyakan. Aidi tangan-tangan, jamak apa namanya? Aidi tangan-tangan. Jamak taksir. Benar. Nah, sekarang bawahnya tadi saya kotak yadun kalau satu tangan, tangan satu. Yadun ini jenisnya mudzakkar atau muannas? Yadun. Mudzakkar. Muannas karena berpasangan. Ya. Oh iya. Kan kanan kiri, tangan kanan kiri. Masih ingat catat dari saya? Iya. Sesuatu yang berpasangan itu mata kanan kiri, kaki kanan kiri, mana semuanya. Udah, sekarang gantian yang lainnya. Saya panggil. Gantian. Ya, ayatnya 80, gantian ibu-ibu. Satu orang jatah satu ayat ini pokoknya. Ibu-ibu lawan bulu siap-siap ya. Tapi saya bantu dulu warna merah artinya. Kalau lupa saya ingatkan lagi. Tamasana dua kata, tamasa ditambah na. Tamasa artinya menyentuh, na itu kami. Kalau dirangkaikan menyentuh kami. Berikutnya sebelah kiri makdudatan, artinya yang dihitung. Makdudatan yang dihitung. Nah, berikutnya warna merah bawahnya yukhlifallahu. Urutan mengartikan ada nomornya. Allah dulu nomor 1, baru lan. Lan artinya tidak akan. Yukhlifa itu mengingkari. Lan yukhlifallahu, Allah tidak akan mengingkari. Sudah saya bantu. Tamasana menyentuh kami. Makdudatan yang dihitung. Lan yukhlifallahu, Allah tidak akan mengingkari. Nanti warna hitam usaha sendiri barangkali ingat. Kalau lupa saya. Pertama saya panggil ibu sendirian ya. Saya panggil dulu. Untuk mengartikan 3 baris ini. Saya panggil yang bernama Ibu Tuti Eryani. Apakah siap Bu Tuti Eryani? Kalau siap mikrofonnya diklik. Bersama saya mengartikan 3 baris ini. Kalau lupa saya bantu. Bu Tuti Eryani kalau siap mikrofonnya diklik. Bu Tuti Eryani kalau enggak klik-klik maka saya anggap belum siap. Kalau gitu saya panggil yang lainnya. Saya panggil ibu-ibu yang lainnya maksudnya. Yani saya panggil yang bernama Ibu, bentar ya. Ibu Ilarohila. Ibu Ilarohila, apakah siap? Insyaallah Ustaz, siap. Ibu Ilarohila dari kota mana? Garut. Dari Garut ya. Iya. Silakan bentar Bu ya. Ada beberapa kata belum saya nomori, akan saya nomori dulu. Anaru nomor 1, lan nomor 2, tamasa nomor 3, na nomor 4. Sekarang diartikan paling kanan. Waqalu, apa artinya waqalu? Dan mereka berkata. Berikutnya 4 kata sekaligus. Lan tamasana naru. Api neraka.
Api neraka tidak menyentuh kami. Betul. Bukan tidak, tapi tidak akan. Lantik. Tidak akan menyentuh kami. Nah, sekarang illa. Apa illa? Kecuali Ayaman makdudatan. hari-hari yang dihitung. Benar. Ul. Katakanlah, Kul at-takhottum. apakah kalian menjadikan Betul. Hati-hati urtan mengartikannya. Indallahi ahdan. perjanjian di sisi Allah, Betul. Falan yukhlifallahu. maka Allah tidak akan mengingkari Ahdahu. janjinya. Benar. Baris bawah. Amtakuluna. Atau kalian berkata Alallahi. Dalam kurung nama. Atas nama Allah. atas nama Allah Mala ta'lamuna. apa yang tidak kalian ketahui. Boleh. Sekarang saya tanya mudzakkar muannas. Baris paling atas ada an-naru, artinya neraka. Jenisnya apa an-naru, neraka? Mu'annas, Alasannya apa muannas? ada pasangannya. Betul, pasangannya surga. Kekini ayaman artinya hari-hari. Beberapa hari, hari-hari. Ini bentuk jamak karena jumlah harinya banyak. Hari-hari. Kalau ayaman termasuk bentuk jamak, namanya jamak apa? Ayaman. Jamak taksir. Jamak taksir, Jamak taksir. benar. Ke kiri lagi. Makdudatan artinya yang dihitung. Makdudatan yang dihitung. Mudzakkar atau muannas makdudatan? Mu'annas, Mu'annas, benar. Baris kedua bawah warna hijau. Allahi indallahi. Allahi jenisnya apa? Mudzakkar mu'annas? muzakkar. Alasannya apa mudzakkar? Karena Allah tidak berpasangan. benar. Nah, gantian yang lainnya. Makasih. Ya, saya panggil sekarang Bapak-bapak. Ayatnya 81. Bapak-bapak. Ya, saya duluan mengenalkan warna merah. Bala di ayat ini, bala arti aslinya tidak. Tapi arti bebasnya bukan begitu. Ya. Maksudnya begini. Bala bukan begitu. Bala ya artinya bukan begitu. Koma ada koma karena intonasi berhenti. Bala ada tanda makofnya. Bala bukan begitu. Koma. Berikutnya kasaba artinya mengerjakan. Mengerjakan boleh, berbuat juga boleh. Sayiatan arti aslinya keburukan. Arti bebasnya kejahatan. Kasaba mengerjakan. Sayiatan keburukan. Bala bukan begitu. Nah, cuma 3 kata yang baru warna merah. Bala bukan begitu. Kasaba mengerjakan. Sayiatan keburukan. Sisanya warna hitam silakan mencoba sendiri. Barangkali masih ingat ya, karena kita sudah melewati 80 ayat loh ya. Jadi di memori otak kita itu sudah transit, ibaratnya rest area ya. Sudah transit ya. Transit 80 ayat. Ya. Jadi kan banyak ya. Namanya rest area kan sebentar doang mampirnya, terus berangkat lagi UTW ya. Berarti apa? Ya mampir saja, setelah itu lupa lagi, masalah. Nggak apa-apa. Nanti mampir lagi kan ya, supaya ingat lagi. Itulah pentingnya tiap Rabu sore, mampir lagi, Rabu sore, mampir lagi. Biar ingat lagi di rest areanya tentang lafaz tersebut. Saya panggil bapak-bapak mengartikan 3 baris ini. Yakni bapak-bapak yang bernama, bentar ya, saya pilih sendiri orangnya. Bapak Muslim, Pak Muslim, kalau siap mikrofonnya diklik Pak Muslim. Siap Ustadz, bismillah. Siap, ya? Nah, siap. Dari kota mana Pak Muslim? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muslim dari kota mana Pak Muslim? Dari Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oh ya, Tangsel, silakan. Yang pertama, bala. Apa bala? Tadi disebutkan artinya tidak. Ya, tidak atau bukan begitu, Mama. Nah, Man kasaba. siapa yang berbuat? Betul. Man lebih tepatnya bukan siapa yang, tapi barang siapa. Barang siapa mengerjakan atau berbuat
sayi'atan Barang siapa yang mengerjakan sayiatan keburukan wa ahatot bihi dan akan mendapatkan dengannya, ahatot artinya meliputi dan meliputi meliputi dengannya dengannya kesalahannya. Lebih tepatnya satu aja kesalahannya. Lanjutannya faulaika maka mereka itu sabunari. penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khaliduna. Mereka di dalamnya kekal. Boleh. Khaliduna, Orang-orang yang kekal. tepatnya betul, orang-orang yang kekal. Sekarang tinggal nebak mudzakkar muannas. Yang pertama baris paling atas warna merah sayiatan artinya keburukan. Apa jenisnya mudzakkar muannas? Mu'anas. Muannas. Berikutnya bawahnya sebelah kanan. Tulisan khotiatu aslinya kalau satu seperti ini kalau berkata. Khotiatun tak marbuto. Kalau nggak pakai hu khotiatun. Khotiatun artinya kesalahan. Khotiatun jenisnya apa? Khotiatun. Mudzakkar muannas khotiatun. Mu'anas. Muannas. Nah, di Al-Qur'an khotiatun punya dua bentuk jamak. Yang pertama jamaknya khotiatun itu pakai seperti lafadznya. Khotiatun. Ya. Jamaknya khoti. Saya tulis dulu ya. Khotiatun. Yang kedua jamaknya khotoya. Khotoya. Nah, di Al-Qur'an lafadz khotiatun punya dua bentuk jamak. Khotiatun yang atas dan khotoya yang bawah. Sekarang saya tanyakan, kalau khotiatun jamaknya berbunyi khotiatun yang saya kotai sebelah kiri, maka lafadz khotiatun namanya jamak apa? Mu'anas salim. Benar. Lah kalau bawahnya khotoya namanya jamak apa? Jamak taksir. Benar. Baris kedua ada kata ashabu, penghuni-penghuni atau para penghuni. Namanya para penghuni jumlah orangnya banyak. Berarti ini bentuk jamak. Namanya jamak apa? Ashabu. Jamak taksir. Benar. Sebelah kiri ada anari neraka. Neraka jenisnya apa? Mudzakkar muannas. Mu'anas. Alasannya apa muannas? Berpasangan. Benar. Tutup ayatnya khaliduna orang-orang yang kekal. Tanda orangnya banyak waw nun. Namanya bentuk jamak apa? Khaliduna. Mudzakkar salim. Benar. Sekarang saya panggil 82 ibu-ibu ya, ibu siap-siap gitu. Satu orang jatahnya satu ayat. Panjang pendek sama aja. Ini cara acak. Ibu-ibu ternyata di layar nggak ada warna merah. Berarti nggak ada kata yang baru. Silakan Anda mencoba mengartikan sendiri. Kalau lupa saya bantu ya. Ibu siap-siap namanya saya panggil spontan. Yakni saya panggil yang bernama Ibu Karwati Aryani. Apakah siap Bu Karwati Aryani? Mikrofonnya diklik kalau siap. Bu Karwati Aryani kalau siap mikrofon diklik. Kalau nggak diklik saya anggap menyimak saja. Kalau gitu yang lainnya saya panggil Ibu Tuti Aryani. Apakah siap Bu Tuti Aryani? Kalau siap mikrofonnya diklik. Kalau nggak diklik saya anggap belum siap. Ibu Waude Mariatul Kiptia. Bu Waude kalau siap mikrofonnya diklik. Ibu Waude. Insya Allah Pak Ustadz. Siap ya. Bu Waude dari kota mana Bu? Dari Bogor. Dari Bogor. Silakan Bu. Nggak ada kata baru ini ya. Semuanya kata yang pernah dikenal. Langsung diartikan. Yang pertama, walladzina. Dan orang-orang yang Amanu. mereka beriman. Wa amilus solihati. Dan mereka mengerjakan amal soleh. Mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Namanya mengerjakan juga berbunyi amal. Ya, beramal soleh. Kalau amilu sudah dengan mengerjakan, jangan dengan beramal ya. Karena amal dengan mengerjakan sama. Solihati, kebaikan-kebaikan. Lanjutannya, ulaika. Mereka itu Ashabul jannati. penghuni-penghuni surga. Hum fiha khaliduna.
mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Nah, sekarang saya tanya, nebak. Silakan nebak, mudzakkar muannas. Yang pertama, paling kanan atas, alladzina, orang-orang yang. Orangnya banyak, maka bentuk jamak apa namanya? Alladzina. Jamak apa namanya? Muzakkar salim. Benar. Sebelah kiri, as-solihati, kebaikan-kebaikan. Berarti jumlah kebaikannya banyak. Berarti bentuk jamak ini, as-solihati, kebaikan-kebaikan. Namanya jamak apa? Solihati. Cirinya alif ta akhirannya. Jamak muannas Muannas salim. Salim. Baris kedua sebelah kanan, ashabu, penghuni-penghuni. Para penghuni, berarti bentuk jamak. Namanya jamak apa? Ashabu. Jamak taksir. Taksir, benar. Kalau nggak ada ciri jamaknya, maka taksir. Kalau nggak ada cirinya, pasti taksir. Kalau ada cirinya, pasti salim. Sebelah kiri, al-jannati, surga. Surga itu mudzakkar atau muannas? Surga jannati. Muannas. Alasannya apa muannas? Karena ada lawannya. Neraka. Betul, ada pasangannya nih neraka. Tutup ayatnya, khaliduna, orang-orang yang kekal. Tanda orangnya banyak, waw nun, berarti bentuk jamak. Namanya jamak apa? Khaliduna. Muzakkar salim. Benar. Sekarang gantian yang lainnya. Bapak-bapak, siap-siap saya panggil namanya spontan. Jatahnya bapak-bapak ayat. Kenapa, Bu? Mau nanya dulu. Oh, boleh silakan. Ini Ustadz, yang tadi kan bala artinya jangan begitu. Iya. Ya, yang ayat berapa tadi itu bala? Sekarang saya buka di layar ada. Nah, sementara kalau baca Al-A'raf ayat 172 bala itu benar gitu. Iya. Betul. Oke. Itu Ustadz, yang Ya. qalu bala syahidna gitu kan. Benar. Terus Jadi sama-sama bala. pernah saya berikan catatan, barangkali pernah buka-buka. Bala itu punya dua arti, bisa artinya ya, bisa artinya tidak. Ya itu lafadznya na'am. Kalau tidak itu la. Jadi bala itu punya dua arti, bisa artinya ya, bisa artinya tidak. Nah, kalau artinya tidak, arti bahasanya bukan. Nah, sekarang untuk mengetahui bala itu dalam suatu ayat itu artinya tidak atau ya itu dari mana taunya? Enggak ada ciri tertulis. Kalau gitu dari mana cara mengetahuinya? Mengikuti maksud ayatnya, bernada menyangkal atau mengiyakan. Jadi mengikuti perasaan ayatnya. Jadi bala punya dua arti, bisa iya, bisa tidak. Di ayat ini bala artinya tidak alias bukan kalau bebasnya. Nah, ya. Di Al-A'raf bala artinya iya karena bisa dua arti, bisa iya, bisa tidak. Saya? Udah Ustadz, makasih. Ya, jadi punya dua arti. Ya. Nah, berikutnya sekarang saya buka 83. Ini jatahnya bapak-bapak. Panjang ini. Meskipun panjang, kalau kita lihat warna hitam lebih banyak pada warna merah. Berarti apa? Kata yang baru cuma sedikit. Yang pertama, bil walidaini. Dengan boleh kepada boleh. Dengan kedua orang tua. Tandanya dua, akhirnya nih. Walidaini. Kedua orang tua. Ihsanan artinya berbuat baik. Ihsanan kali perkata kebaikan. Arti bahasanya berbuat baik. Wadil kurba, masih ingat kajiannya tadi itu ya. Di arti perkata kan mempunyai arti aslinya. Di sini wadil kurba artinya sanak kerabat. Kurba itu kerabat. Di itu sanak boleh, kaum boleh. Wadil kurba dan sanak kerabat. Bawahnya husnan sama dengan ihsanan. Bedanya kalau ihsanan perbuatan baik. Kalau husnan perkataan yang baik. Kalau ihsanan perbuatan yang baik. Kalau husnan perkataan yang baik. Tutup ayatnya warna merah mu'riduna waunun orang-orang. Mu'riduna artinya orang-orang yang berpaling. Arti kasarnya orang-orang yang membangkang. Arti halusnya orang-orang yang berpaling. Nah, nanti kalau lupa saya bantu artinya. Saya panggil siap-siap ya, namanya spontan. Bapak-bapak mengartikan 4 baris ini ya. Jangan lihat Ustaz panjang amat ini. Panjang amat aja nggak panjang. Ini kok panjang amat. Amat aja nggak panjang, ini panjang amat. Saya panggil kepada
Bapak Dudi. Pak Dudi, kalau siap mikrofonnya diklik. Siap ya? Ya, Ustaz. Ya. Pak Dudi dari kota mana, Pak Dudi? Bandung. Dari Bandung, ya. Bersama saya, Pak. Tenang aja. Kalau lupa saya bantu, ya. Tenang aja. Kita ini kan latihan, jadi jangan takut salah ya. Kalau salah, ustadznya nggak marah kok, nggak marah. Cuma batin kebangetan gitu aja. Salah, batin. Ya, silakan diartikan. Wa'id akhotna Dan ketika akhotna kami akhodna kami mengambil betul mengambil. Mengambil apa? Misako Bani Israil. Perjanjian Bani Israil. Bani Israil. Sekarang titik dua bunyi perjanjiannya. La di sini memang ya arti aslinya la di sini adalah tidak. Tapi khusus di ayat ini boleh dirubah artinya jangan. Boleh ya, bukan harus, boleh. La tak, jadi silakan milih, diartikan tidak boleh, diartikan jangan juga boleh. La tak buduna illallah. Jangan menyembah selain Allah. Betul, janganlah kalian menyembah kecuali dalam kurung menyembah pada Allah. Lanjutannya wabil walidaini Dan kepada kedua orang tua iksanan berbuat baik. wadil kurba Dan kepada kaum kerabat wal yatama dan anak yatim wal masakini dan orang-orang miskin, wakulu dan berkatalah kalian boleh linnasi kepada manusia boleh bagi manusia husnan perkataan yang baik, waqimus sholata dan tegakkanlah sholat, boleh tegakkanlah, boleh dirikanlah sholat, wa'atuz zakata dan keluarkanlah zakat, boleh lebih tepatnya berikanlah, dan berikanlah zakat. nanti bahasnya tunaikanlah. Summa Kemudian tawallaitum apa ya, Tab? kalian berpaling Kalian berpaling, illa qalilan minkum kecuali sedikit dari kalian, wa antum dan kalian mu'riduna orang-orang berpaling, orang-orang yang berpaling. Nah, jadi tawallaitum dengan mu'riduna bedanya. Kalau tawallaitum itu berpalingnya wajah menoleh. Kalau mu'riduna berpalingnya hati, bedanya itu ya. Tawallaitum berpalingnya wajah menoleh. Kalau mu'riduna berpalingnya hati, wajahnya nggak menoleh tapi hatinya nggak suka, namanya berpalingnya hati. Sekarang saya tanya mudzakkar muannas. Pertama saya tanya baris paling atas. Yakni sebelah kiri Allah. Allah jenisnya mudzakkar atau muannas? Allah. Muzakkar. Alasannya apa mudzakkar? Tidak punya pasangan. Nah, baris kedua sebelah kanan warna merah. Walidaini kedua orang tua. Walidaini kedua orang tua. Tandanya dua orang nih, walidaini. Maka namanya bentuk apa? Mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Musanna, benar. Nah, berikutnya sebelah kiri lagi. Yatama, anak-anak yatim. Anak-anak yatim berarti banyak ini anak-anak yatim. Jamak apa namanya? Taksir. Jamak taksir, benar. Bawahnya al-masakini, wal masakini, orang-orang miskin. Masakini, orang miskin. Berarti dia ini jebakan, ini jebakan. Masakini, orang miskin. Namanya jamak apa? Muzakkar salim. Salah. Jamak taksir. Ya, tadi yang kedua ya. Masakin ya. Ya. Jadi yaknun ini bukan jamak, bukan ciri jamak yang ini memang aslinya ya. Ingat bahwa kalau jamak mudzakkar salim akhirnya yaknun, nunnya selalu fathah. Catat ya. Nunnya selalu fathah baru jamak mudzakkar salim. Muslimina, mukminina. Nah, ini kan masakin nih. Contoh ya, contoh ini. Contoh aja. Udah. Berikutnya, kiri lagi. Saya tanya as-sholata, sholat, as-sholata, sholat. Mudzakkar atau muannas as-sholata? Muannas. Betul, bawahnya qolilan sedikit. Jenisnya apa? Mudzakkar, muannas, qolilan. Qolilan muzakkar. Betul, kalau jamaknya kalau muannasnya qolilatun. Mudzakkar qolilun, muannasnya qolilatun. Tutup ayatnya mu'riduna, orang-orang yang berpaling. Tanda orangnya waunun namanya jamak apa? Mu'riduna. Muzakkar salim. Nah. Sekarang gantian ibu-ibu. Ibu, gantian ibu. Siap-siap. 84. Saya panggil ibu-ibu. Ibu ya, spontan ini. Warna merah nanti saya kenalkan ketika membaca mendekati warna merah.
Ibu Bini saya panggil yang bernama Ibu, bentar ya Bu, saya milih-milih dulu ini spontan. Ibu Saltia, apakah siap Bu Saltia? Kalau siap mikrofonnya diklik. Siap ya? Siap. Bu Saltia dari kota mana Bu Saltia? Serang, Banten. Oh, dari Serang ya. Silakan diartikan Bu. Wa'id akhotna. Dan ketika kami mengambil, Betul. Mitsakokum. bisa apa ya, lupa. Perjanjian. Oh iya, perjanjian. Perjanjian kalian. Benar. Titik 2. Sekarang bunyi perjanjiannya. Silakan Bu. Lam alif la ini arti aslinya tidak. Boleh dirubah artinya jangan. Boleh, bukan harus. Boleh. Lat, saya kenakan dulu ya warna merah. Dima'a artinya darah. Kalau darahnya satu, damun. Masih ingat sila haji bayar dam. Damun, dam artinya darah. Kalau satu damun, jamaknya dima'un, dima'a, darah. Silakan diartikan 4 kata sekaligus. Latas fikuna dima'akum. Janganlah kalian Menumpahkan. Oh, menumpahkan. Janganlah kalian menumpahkan darah-darah kalian. Betul, maksudnya menimbulkan pertumpahan darah. Alias peran sesamanya maksudnya. Lanjutannya, wala tukhrijuna. Dan janganlah kalian mengeluarkan. Betul, karena konteksnya perang, arti bahasanya mengusir. Mengusir. Mengeluarkan arti aslinya, kalau mengusir arti bebasnya. Musir siapa? Anfusakum. Diri-diri kalian. Benar, warna merah kata baru ya. Diari ini kampung-kampung. Kalau satu kampung, darun. Darun satu kampung, zamannya diarun kampung-kampung. Kalau dirangkaikan, min diarikum, silakan diartikan. Dari kampung-kampung kalian. Benar, warna merah kata baru ya. Akrortum, kalian berikrar. Kalian berikrar. Kalau cirinya kalian akhirnya tum, kalian berikrar. Sekarang dirangkaikan. Tumma akrortum. Kemudian kalian berikrar. Wa antum. Dan kalian Tashaduna. menyaksikan ya. Kalian bersaksi. Ya. Dan kalian bersaksi. Sekarang saya tanya jenis kata, lihat di layar. Yang pertama, baris paling atas sebelah kiri warna merah. Dima'a artinya darah. Ini bentuk jamak. Jamak apa namanya? Dima'a, darah. Jamak taksir, Ustaz. Nah, baris kedua, anfusa, diri-diri kalian. Anfusa, diri-dirin, bentuk jamak apa? Angpus, jamak taksir juga. Benar taksir. Kiri lagi, diari, kampung-kampung. Kampung-kampung, bentuk jamak apa? Diari, kampung-kampung. Jamak taksir. Nah, kiri lagi, akrortum, kalian berikrar. Mana ciri pelakunya kalian? Tum. Benar. Tutup ayatnya, tazaduna, kalian bersaksi. Mana ciri pelakunya kalian? Ta, wawu, nun. Nah, sekarang gantian yang lainnya. Ya, sama-sama. Sekarang saya panggil Bapak-bapak, jatahnya ayat 85. Gimana ya? Ayatnya panjang, saya bagi 2 tampilan karena panjang. Ini warna merah saya bantu ketika mendekati lafadznya. Bapak-bapak siap-siap namanya sebut ya, saya sebut namanya. Yakni kepada Bapak Muhammad Nur. Bapak Nur, Pak Muhammad Nur, kalau siap mikrofonnya diklik, apakah siap? Ya, Pak Ustadz. Siap ya. Boleh. Ini banyak yang merah ini. Ya, Nur, nanti saya bantu. Ya. Warna merah jatahnya saya mengartikan. Warna hitam Anda mencoba. Ya. Pak Muhammad Nur dari kota mana, Pak Nur? Dari kota Serang, Banten, Pak Ustadz. Ya, Serang, Banten ya. Silakan diartikan. Tumma, apa tumma? Kemudian. Sekarang saya terangkan singkat ya. Haulai arti aslinya mereka ini. Tapi karena ketemu dengan lafadz antum,
maka tulisan antum dan haula ini dua kata. Meskipun dua kata, tapi mengartikannya satu pengertian, satu artian. Yani artinya antum haulai, kalian inilah. Ya. Kalian inilah. Arti aslinya antum kalian, haulai mereka ini. Tapi karena bertemu antum dan haulai diartikan kalian inilah. Maksudnya hanya kalian sajalah yang seperti ini. Sedangkan kaum selain kalian tidak seperti ini, gitu kata Allah kepada Bani Israel. Ya, kalau antum artinya kalian. Kalau ketemu haulai, kalian inilah. Jadi haulai jangan diartikan mereka ini, tapi diartikan satu rangkaian dengan antum. Antum haulai, kalian inilah. Lanjutannya, taktuluna, apa taktuluna kalian? Kalian Kalian membunuh. kalian Ya, membunuh anfusakum. diri kalian Oh, maksudnya saling membunuh sama Bani Israel. Lanjutannya, watu khrijuna dan kalian. dan kalian Tukhrijuna, arti aslinya mengeluarkan, diartikan mengusir. mengusir dan kalian mengusir. Farikon, apa farikon? Banyak yang nggak hafal Pak Ustadz ini Apa artinya. saya bantu? Farikon, segolongan. Golongan. Minkum, apa minkum? Dari kalian, Ya, min diarikum. dari dia Kampung-kampung. Kampung-kampung. dari kampung mereka. Betul, dari kampung mereka. Sekarang kata baru saya duluan. Tado haruna dalam ayat ini diartikan kalian saling membantu. Boleh artinya bantu-membantu. Boleh artinya kalian saling membantu. Berikutnya kalau alaihim. Atas mereka. Betul, kata baru ismi artinya dosa. Bil ismi dengan dosa, lengkapnya dengan berbuat dosa. Pakai tak lo ya, ismi. Kalau pakai sin, ismi artinya nama. Kalau pakai tak, ismi artinya dosa. Bil ismi dengan berbuat dosa. Berikutnya warna merah saya bantu. Wal udwani dan permusuhan. Kalau aduun musuh, kalau udwani permusuhan. Berikutnya wa'in. Apa artinya wa'in? Warna hitam wa'in. Dan sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya. Kalau in artinya jika. Ya. Dan jika, kalau wa'inna dan sesungguhnya. Yaktu kata baru, jatahnya saya mengartikan. Yaktu artinya mereka datang, itu kalian. Dalam kurung sampai kepada. Mereka datang pada kalian. Usaro sebagai tawanan. Ini penyanyi perang ini, penyanyi perang. Sebagai tawanan. Tufaduhum, kalian menebus mereka. Tufaduhum kalau menebus mereka. Sekarang wahua, silakan diartikan. Apa wahua? Dan dia. Betul. Muharramun diharamkan alaikum atas kalian. Betul, warna merah saya mengangkat. Ikhroju arti aslinya awalan pengusiran. Ikhrojuhum pengusiran. Pengusiran mereka. Oke, berhenti. Sekarang saya tanya terakhir ya, ini terakhir ini. Mudzakkar muannasnya. Yang pertama baris paling atas, silakan nebak. Saya nunjuk kalau paling atas adalah berbunyi anfusa, diri-diri. Karena dirinya banyak, diri-diri berarti bentuk jamak. Jamak apa namanya? Anfusa, diri-diri. Jamak taksir. Benar, bawahnya warna hitam. Diari kampung-kampung. Kampung-kampung, jamak apa namanya? Diari kampung-kampung. Jamak taksir. Benar, bawahnya lagi warna merah. Usaro ini jamak sebagai tawanan-tawanan. Usaro, tawanan-tawanan. Namanya apa? Jamak taksir. Benar, pojok kanan bawah. Muharramun, diharamkan. Muharramun, diharamkan. Jenisnya apa? Mudzakkar atau muannas? Muharramun, diharamkan. Muannas. Mudzakkar. Kalau muannasnya muharramatun pakai tamar buto. Nah, ini ayatnya adalah nomor 84 ya.
Ini 85 belum selesai, akan kita sempurnakan pada pertemuan mendatang. Maaf ya, hari ini kita berhenti dulu. Dia 85 yang belum selesai. Kita sambung pertemuan mendatang. Terima kasih. Mari. Ini karena paket 1 ngajinya tiap Rabu sore, agar kita merasa tiap hari ngaji, maka silakan yang sudah punya aplikasi Baginas, dibuka lagi rekaman-rekamannya. Di situ ada di ruang kelas paket 1 ada koleksi rekamannya supaya nggak lupa kosakata. Nih, jadi agar merasa tiap hari ngaji karena bisa buka waktu selalu. Saran saya itu dulu. Kita jumpa lagi. Makasih Ustaz. Terima kasih. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah dan kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Semoga ilmunya berkah. Amin. Ikut gabung.